Oke, teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan acara Ngobras. Hari ini itu pertemuan kedua Ngobras. Jadi seperti kemarin yang saya ceritakan, acara Ngobras ini dirintis atau dicetuskan untuk memotivasi teman-teman supaya membaca. Maka saya ngajak teman-teman mahasiswa, dosen, dan siapapun pemerhati atau penyuka sastra untuk membedah di novel ini untuk memotivasi supaya teman-teman yang lain akhirnya melek tentang literasi. Dan hari ini saya akan membahas novel salah satu karyanya dari Almira Bastari. Ada dari Almira Bastari. Jadi ini sebenarnya pengarang muda tapi produktif sekali dan bagus. Dan hari ini saya akan berbincang kepada teman-teman semua. Saya mengajak teman saya, nanti teman saya supaya memperkenalkan diri. Ini mahasiswa dari Universitas Pamulang Sastra Indonesia semester 8. Iya, betul. Iya, silahkan perkenalkan Mas. Halo, nama saya Aska Maidanu. Saya lahir di Tangerang tahun 2001. Jadi sekarang usia saya itu 24. 24 tahun. Ya. Gampang gitu kan. Terus? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Tapi sebenarnya saya punya kakak tiri, Pak. Cuman emang udah lost kontak aja gitu. Dia tinggal di daerah Sukabumi. Usianya juga, wajahnya juga udah lupa karena ketemu waktu kecil aja itu. Dia kakak tiri dari ayah saya. Oke, coba Aska ceritakan. Kamu SD di mana? SMP, SMA? Kalau SD saya masuknya sekolah Islam sih. Dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Legok. Oh, sini Tangerang. Ya, di Tangerang. Terus Masuk ke SMP itu di SMP Negeri 1 Legok juga, di Tangerang juga. Terus masuk SMA itu masuk sekolah kejuruan. apa ngambil apa? SMK Negeri. Jurusannya itu ngambil multimedia. Oh, oke. Jadi belajar tentang editing foto, fotografi, video, animasi, terus jaringan, pemrograman web. Sekarang masih ditekuni? Udah lupa. Terus Berapa tahun yang lalu itu? tertarik sastra apa? Kok tiba-tiba kuliah ngambil jurusan sastra Indonesia? Ada satu momen, itu waktu saya SMK, waktu itu kan ada namanya PKL ya, praktek kerja lapangan. Itu saya kebetulan PKL-nya di tempat pajak nih. Saya dapat bukunya dari sana. Kan kadang ada waktu luang ya. Ada waktu luang, itu saya isi dengan baca cerita, namanya itu adalah webtoon di HP gitu. Kayak ngisi waktu luang tuh bingung kan awalnya mau ngapain. Akhirnya ada inisiatif buat coba baca cerita deh di HP nih. Ada webtoon itu dari Korea ya. Dari Korea. Akhirnya dari situ mulai tertarik untuk nambah wawasan mengenai cerita-cerita gitu. Awalnya itu aja. Terus akhirnya waktu lulus sebenarnya sudah minat mau ngambil sastra Indonesia. Cuman dari orang tua khususnya ibu kayak ngelarang gitu, Pak. Dia pengennya ke jurusan yang komputer gitu, sesuai sama SMK-nya. Biar ada udah tinggal ngelanjutin lah gitu. Tapi akhirnya udah daftar di Unpam juga tahun 2019. Komputer juga? Iya, teknik informatika. Cuman waktu daftar ulang saya nggak lanjut. Saya mikirnya takutnya nanti kalau saya lanjutin karena saya nggak ada niat penuh di situ, malah nanti berantakan, berhenti di tengah jalan. Itu malah buang-buang uang juga. Gitu. Akhirnya tidak dilanjut. Oke. Terus sekarang kan kita masuk ke novel ini deh. Iya. Novel yang Home Sweet Loan. Ya. Ini novel keberapa dari novelnya Almira Bastari. Saya semalam baru baca artikel ya. Di situ nyebutin 4 novel populer yang bestseller dari Almira Bastari. Ini ada di urutan keempat. Yang pertama itu ada
wedding, yang kedua ada ganjil genap, yang ketiga ada resign, yang keempat itu ada ini. Yang Home Sweet Loan itu ya. Nah, saya tahu ini juga sebenarnya awalnya dari filmnya. Malah nonton filmnya dulu, baru baca novelnya. Filmnya itu keluar tahun lalu deh, sekitar Oktober atau November gitu. Nah, coba ceritakan apa nih? Menceritakan tentang apa nih novel ini? Novel Home Sweet Loan itu menceritakan tentang 4 sekawan ya, 4 sekawan yang mencari rumah di sekitaran Jakarta, khususnya di tengah Jakarta lah, biar lebih dekat mungkin ke transportasi, ke tempat kerja gitu. Cuman di dalam cerita ini, si tokoh ini masing-masing punya masalahnya sendiri gitu. Kayak kalau si Kaluna ini masalahnya itu cukup banyak di rumah dia, banyak juga masalahnya bentrok dengan kakaknya. Kakaknya itu ada 2, bentrok dengan kakaknya, keduanya tuh terus di kerjaan dia struggle, mentok di situ-situ aja, nggak ada kenaikan gaji atau apa. Terus untuk mencari rumah juga sebenarnya di sini dia sudah berhasil mengumpulkan uang untuk beli rumah itu. Cuman di klimaks ceritanya ada suatu momen di mana ini boleh diceritain, Pak? Boleh. Di mana kakaknya ini juga pengen punya rumah. Akhirnya dia minjem uang ayahnya dengan gadain sertifikat rumah gitu. Tapi tanah yang dia beli itu ternyata bodong. Bermasalah. Iya, bermasalah. Akhirnya dia udah sekalian pinjol segala macem gitu. Akhirnya karena bodong kan jadi punya utang. Terus di situ Kaluna meminjamkan uangnya. Akhirnya memuncak tuh masalahnya, nggak jadi deh beli rumahnya. Kalunanya pergi dari rumah. Dia tinggal di apartemennya si Danan, salah satu temannya itu. Jadi di situ ada satu tokoh utama namanya Kaluna dan 3 temannya. Yang pertama ada Mia, Tanisa, sama Danan. Terus itu kan masalahnya Kaluna ya. Kalau Mia itu dia punya cita-cita jadi selebgram terkenal, pengen jadi influencer. Cuman dia tuh terlalu maksain gitu. Kayak misalkan ada barang branded baru nih, baru ngeluncurin produk baru, dia sampai rela berhutang gitu untuk beli produk itu. Nah, masalahnya dia tuh seputar itu deh. Kalau Tanis itu dia sudah berumah tangga. Masalahnya dia adalah dapat mertua yang sibuk ngurusin rumah tangga dia. Oh, nyinyir lah, campur tangan ya? Ribet gitu. Nah, terus? Kalau Danan masalahnya sebenarnya simple. Dia anak orang kaya, anak satu-satunya. Masalahnya dia cuman dia itu nggak bisa ngatur keuangan, boros gitu, Pak. Jadi yang dilakukan Danan tuh cuman main, nongkrong terus tiap weekend dan lain-lain gitu, pemborosan uang. Ini 4 orang ini satu circle ya? Iya, dia berteman dari SMA sampai satu kerjaan juga bareng. Cuman waktu kuliah itu misa-misa. Yang 3 itu di luar negeri, sedangkan Kaluna karena keuangannya tidak baik, dia kuliah di universitas terbuka. Oke. Terus itu kan memang problemnya Jakarta hari ini itu kan tentang rumah ya. Jadi berarti orang yang sekarang gajinya tidak lagi cukup untuk membeli rumah. Iya. Nah, sebenarnya relate dengan novel ini ya, dengan keadaan hari ini. Dan apa itu Almira ini peka terhadap itu ya, terhadap tema ini ya. Iya. Menurut Mas Aska, itu apa sih pembelajaran dari novel ini? Untuk saya? Untuk saya itu pertama, kalau saya ambil dari salah satu tokoh yaitu Kaluna, udah itu sabar banget, Pak. Dia sabar menghadapi musibah-musibah yang dihadapi, kayak misalkan dia udah capek kerja, pulang malam, di rumah dia masih harus beberes rumah, cuci piring, beresin mainan anak-anak dari kakaknya, sampai
akhirnya dia memuncak gitu, pergi kan dia tadi. Tinggal di apartemen itu? Iya. Itu yang saya dapat dari Kaluna. Terus kalau Mia? dari Mia yang saya ambil sebaiknya beli barang yang benar-benar kita butuhin aja. Jangan maksain. Bukan keinginan ya? Iya. Itu artinya membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Iya. Kan hari-hari ini kan orang beli HP itu kan kebutuhan. Tapi kalau sudah merek ini itu kan keinginan ya. Terus apa lagi? Kalau dari Tanisa itu tidak banyak yang saya ambil sih, cuman dia meskipun dinyinyirin orang tua suaminya, mertuanya, dia tetap bisa menjalani hidup gitu. Cuman tinggal sama mertua ini ya? Kadang-kadang mertuanya itu ada di apartemen dia, kadang pulang gitu. Cuman meskipun dia nyewa pembantu, tetap dinyinyirin juga pembantunya sama orang tuanya itu. Yang saya ambil dari dia sebenarnya sabarnya juga. Dia sabar meskipun dinyinyirin orang tuanya, dia tetap sabar ngurusin anaknya gitu, tetap fokus sama keluarganya gitu. Kalau Danan ini salah satu tokoh yang mengalami perkembangan cerita dalam cerita ini. Sebenarnya Kaluna kan tokoh utamanya ya. Dia datar aja gitu, nggak ada perkembangan apa-apa. Cuman Danan ini mengalami perkembangan dalam cerita ini. Dia yang awalnya boros, di situ diceritain dia mau berubah gitu, mau hemat, mau nabung, mulai nabung, sampai tanya-tanya sama Kaluna gitu. Jadi yang saya ambil dari Danan adalah mirip sama dari Mia. Coba kamu kurangin apa yang tidak perlu. Kurangin pengeluaran yang menurut kamu itu tidak perlu. Cuman pengen aja gitu, bukan yang benar-benar butuh gitu. Iya. Lebih baik uangnya ditabung untuk masa depan. Ini di belakang teman-teman, kalau teman-teman nanti mahasiswa mau kepo atau mengoleksi karyanya dari Almira Bastari ini, jadi di sini ada tahun 2017 itu dia menerbitkan Wedding Marathon. Kemudian 2018 Resign, 2020 itu Ganjil Genap, terus terakhir yang Home Sweet Loan itu. Ini pengarang luar biasa. Jadi backgroundnya dia dari ITB. S1-nya, S2-nya dari University of Melbourne, Australia. Usianya sekitar 35 tahun. Iyalah, lahiran tahun 93. Luar biasa ini, teman-teman. Nanti teman-teman coba dicari novelnya, dibaca. Kemudian Mas Aska, ada impact apa dari novel ini kamu baca? Impactnya Untuk dirimu lah paling tidak. Untuk diri saya sendiri, rajin-rajinlah menabung. Rajin-rajinlah menabung gitu. Meskipun kita tahu nih, di sini kan masalah utamanya pengen punya rumah. Sedangkan pendapatan yang kita punya itu kayaknya meskipun kerja 10 tahun, kalau lihat UMR-nya nggak bakal cukup gitu untuk membeli sebuah rumah. Meskipun begitu, coba tetap menabung. Kalau misalkan emang nggak kebeli rumah, ya bisa buat biaya membesarkan anak gitu, Pak. Misalkan ada kebutuhan mendadak juga bisa dipakai untuk itu. Kurangin kurangin pemborosan uang. Iya, keinginan yang tidak perlu gitu. Iya, yang prioritas kebutuhan lah ya. Iya. Ada nggak kamu catat di sini quote-quote yang ada? Coba kalau nggak hafal dibaca, ada apa? Saya ada 3 quote. Yang pertama itu ada di halaman 67. Halaman 67? Iya. 67. Oke, gimana? Hal pertama yang dilakukan untuk membenahi keuangan bukan merencanakannya, tapi perbaiki tabiat belanja. Jadi oh, bagus itu. Halaman 67 ya? Mana-mana? Di subbabnya itu. Oke, teman-teman saya ulangi ya.
Jadi ini perlu ya, ini penting ini nih. Hal pertama yang dilakukan untuk membenahi keuangan bukan merencanakannya, tapi memperbaiki tabiat belanja. Oke, tabiat belanja. Coba jelaskan gimana? Contohnya kamu dulu deh. Contohnya, kalian misalkan nih punya rencana keuangan, pengen nabung untuk membeli rumah atau apa. Sebenarnya hal yang paling dasar untuk mengatur keuangan itu kalian atur tabiat belanja kalian. Pasti teman-teman di sini sering kan, apalagi sekarang zaman yang lebih mudah, lebih modern. Iya, online ya. Mau beli apa-apa tuh mudah. Saya sendiri sering beli barang-barang yang sebenarnya nggak Urgent ya? Iya, nggak urgent, nggak apa. Jadi kurangin itu, ditabung duitnya gitu. Perbaiki tabiat belanja. Belanja yang tidak perlu itu dikurangin lah. Lebih fokus sama yang lebih dibutuhkan aja. Iya, betul. Makanya kalau belanja perlu bawa catatan. Iya. Salah satunya itu kan. Si Kaluna ini meskipun dia jajan cuma 5.000, dia catat, Pak. Oh ya. Takutnya kata dia ada di halaman berapa gitu. Meskipun 5.000 kalau terus-terusan itu jadi menumpuk. Makanya meskipun dia keluar 5.000, itu dia tetap catat di catatan pengeluarannya. Iya, perlu ditiru itu ya. Iya, itu. Wah, hebat sih Kaluna. Terus yang kedua. Yang kedua, Halaman berapa? halaman 151. 151. Kayaknya ada tandanya deh. Coba baca. Ini yang mana nih? 151. Coba baca. Orang itu berubah karena dirinya sendiri, bukan karena mau nikah atau karena pasangannya. Itu kata Danan ke Kaluna. Oke, orang itu berubah Karena dirinya dirinya sendiri, Iya. bukan karena mau nikah atau karena pasangannya. Betul. Oke. Jadi itu kan kalau konteksnya di situ, si Kaluna ini punya pacar. Pacarnya itu lumayan ribet, dia beda. Kalau dibilang itu beda kasta. Si pacarnya itu namanya Mas Hansa. Dia itu orang yang serba punya gitu. Sedangkan Kaluna kan keuangannya ya di bawah si Mas Hansa ini. Jadi dia udah punya rencana mau nikah, cuman ada beberapa masalah yang dia hadapi, kayak misalkan setelah nikah dia mau tinggal di mana. Kata Mas Hansa lebih baik tinggal di rumahnya Mas Hansa aja. Cuman kan kalau tinggal di rumah mertua, apalagi mertuanya ini udah beda kasta, Beda status sosial ya. beda status sosial, sudah pasti direndahkan gitu. Jadi Mas Hansanya mungkin Kaluna itu beranggapan Mas Hansanya itu bakal berubah gitu, karena nanti udah nikah nih pasti berubah lah orang itu, karena udah nikah, udah punya istri. Cuman kata Danan, orang itu berubah karena dirinya sendiri, bukan karena pasangan, bukan mau nikah gitu. Atau mau nikah gitu. Jadi sebenarnya saya setuju sama si Danan. Orang ini kalau memang sudah mau berubah, itu bukan karena apa-apa, karena dianya udah mau berubah gitu. Betul. Emang ada pengaruhnya sedikit dari misalkan dari teman atau dari kejadian yang dia alami. Cuman ya yang mau berubah itu yang punya kendali diri dia itu ya dia sendiri gitu. Betul, sepakat saya itu. Ya. Terus naik Yang ketiga, yang terakhir quote ketiga ada di halaman 143, mundur lagi. 143. Ya. Oke. Apa itu? Vitamin Oke. Vitamin yang membuat hidup terasa berbunga-bunga adalah vitamin C alias cinta. Jadi maksudnya gini, apapun atau suatu hal yang dilakukan dengan cinta itu pasti bakal buat seneng, buat bahagia. Saya setuju sama itu. Kayak misalkan kita kayak tadi masalah saya, kalau saya tadi kuliah nerusin dengan kemauan orang tua saya, paksa nggak cinta. Iya, kalau nggak cinta nanti kemungkinan besar akan berhenti di tengah jalan gitu. Setengah-tengah. Iya. Yang pasti itu berhenti di tengah jalan ya. Iya. Jadi sebaiknya semua hal itu yang kamu lakuin itu didasari dengan cinta, atau
kamu tuh pengennya di situ ada rasa pengen tahu lebih gitu di situ, Betul. sebaiknya lakuin itu. Jalani dengan sukacita. Iya, Ah. jalani dengan sukacita. Jadi ini yang quote yang ketiga ini bagus nih saya. Iya. Vitamin yang bisa bikin hidup lebih mudah itu adalah vitamin D alias duit. Tapi vitamin yang membuat hidup terasa berbunga-bunga adalah vitamin C alias cinta. Oke, bagus ini teman-teman. Ada satu tokoh besar, Bertrand Russell, termasuk Erich Fromm. Erich Fromm itu juga mengatakan, dia bahkan menulis tentang filsafat cinta. Kalau Bertrand Russell mengatakan bahwa apa itu resep untuk bahagia? Satu, semangat dan cinta. Semangat dan cinta. Itu nomor satu. Oh. Jadi kalau kamu mau happy, itu syaratnya harus semangat dan cinta. Dicintai dan mencintai. Iya. Terus yang kedua, keluarga. Tadi juga dihitung keluarga kan? Iya. Iya. Terus yang ketiga, apa itu kepentingan impersonal. Impersonal. Impersonal itu kayak kamu itu membaca, olahraga, nonton. Iya. Kalau Bertrand Russell pertama membaca. Hmm. Kalau kedua nonton teater. Kalau sekarang kamu nonton apalah, drakor kan, nonton layar tancap Iya, kan. nonton film gitu. Terus yang ketiga itu olahraga golf. Kalau kalian di jalan kaki kayak apa? Oh iya iya. Itu. Thank you Mas Aska. Ini keren teman-teman. Ternyata waduh. Nobel Sweet Loan ini pembelajaran ini bagus sekali. Endingnya beli rumah nggak dia? Dapat tercapai nggak? Endingnya nggak dijelasin dia beli rumah atau enggak, tapi di sini sebenarnya ada percintaannya juga Pak. Jadi sebenarnya udah digambarin di awal-awal cerita kalau si Kaluna ini deket sama si Danan. Nah Danan ini sebenarnya mantan pacarnya si Mia. Wow. Tapi waktu SMA si Danan juga sebenarnya Danan tuh sukanya sama Tanisa. Jadi ya muter-muter di situ. Percintaannya ada, cuman Oh, gitu. Ya. Akhirnya nikahnya sama Kaluna. Perjalanan hidup Danan. Tapi tetap kompak dia anak nih. Tetap berteman. Iya. Luar biasa. Nah di akhir cerita dia tinggal di sebuah apartemen dan punya seorang anak. Saya lupa perempuan atau laki-laki ya. Pokoknya punya satu orang anak gitu. Dan hidup bahagia itu. Sekarang saya minta closing statement. Ya. Kasih pesan lah, saran-saran untuk mahasiswa sastra Indonesia yang semester awal, bagaimana supaya mau membaca, sama ya masyarakat adik-adik mungkin SMA dan lain-lain. Silakan. Halo teman-teman, saran saya supaya menumbuhkan minat untuk baca, itu baca dulu hal-hal yang kalian suka gitu. Saya juga sebenarnya baru baca yang selesai itu 4 novel. Ini novel keempat nih. Sebenarnya ada kayak yang Bapak minta itu vegetarian. Saya udah beli cuman belum sempat baca. Masih disegel itu, belum saya buka. Paling tidak ada belilah. Iya, udah beli. Coba baca dulu dari hal yang kalian suka gitu. Kayak saya kan kalau saya berangkat dari cerita bergambar. Mungkin teman-teman ada yang baca Wattpad, baca dulu. Entah ceritanya jelek atau orang bilang penilaiannya jelek, ceritanya template. Dibaca aja dulu. Tapi nanti dikembangin lagi. Tumbuhin rasa penasaran kalian buat baca yang lebih serius gitu. Saya juga masih pemula, jadi bacanya masih yang ringan-ringan kayak gini gitu. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Terakhir, beli novelnya Almira Bastari. Ya. Oke. Ada Home Sweet Alone, kemudian ada Melbourne, kemudian ada Ganjil Genap, dan terakhir itu Ada Resign. Semangat, tetap salam sastra, ngobras, hidup. Thank you bro. Ya, terima kasih, Pak. Cut.